Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini Allah pertemukan kita dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalau kita sudah ikhlas hanya karena Allah, harapan kita mudah-mudahan Allah menerimanya. Sekaligus Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesuai rencana tadi malam kajian kita lanjutkan tentang masalah muraqabah. Dan muraqabah kita tentunya detik ini kita harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Benarkah kemarin-kemarin kita juga sudah merasa diawasi oleh Allah? Dan benarkah kita ibadah puasa ini sesuai dengan yang Allah syariatkan? Kemudian kita fahami pula apa saja yang membatalkan puasa
dan apa saja yang menjadikan batal pahalanya puasa. Buat apa sih puasa kok sampai seperti itu? Padahal di siang hari mereka yang tidak puasa makan. Kita tahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, maksudnya tidak hubungan intim. Yang seperti ini jelas sekali Allah firmankan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Terus ben opo nek kula kali panjenengan iki benar-benar bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka apapun problem kita, apapun kesulitan kita, apapun kasus yang menimpa kita, Allah berikan solusinya. Allah berikan jalan keluar. Kesulitan kita Allah mudahkan. Ini jaminan langsung Allah firmankan di dalam surah yang ke-65, yakni surah At-Tolak. Akhiran ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini jadi kita puasa dengan benar la'allakum tattaqun. Ayat lengkapnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah awalan ayat itu seru. Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kita tinggal beberapa hari. Ini mudah-mudahan mampu menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah benar bertakwa kepada Allah, tidak ada yang sulit di dunia ini. Mengapa? Karena semua kesulitan kita Allah mudahkan. Apapun problem kita, Allah berikan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya. Ayo sama-sama kita perhatikan firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man utawi sapaning wong iku yattaqi takwa sapa ya siman ing ngarsadat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayatnya, yaj'allahu makhraja. Allah pasti memberikan solusinya apapun kesulitan kita. Yaj'allahu makhraja. Apapun kasus yang menimpa kita, Allah berikan jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Luar biasa. Jadi puasa itu kalau kita cermati merupakan bukti begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Padahal andikan semuanya tidak puasa umpamanya, jadi manusia yang bergudul semuanya umpamanya, tidak akan menurunkan derajat keagungan Allah sedikit pun, tidak ada pengaruhnya. Dan sebaliknya andikan seluruh dunia enggak ada yang tidak puasa, seluruhnya puasa, tidak akan mengangkat derajat Allah sedikit pun, tidak. Jadi benar-benar Allah perintahkan kita berpuasa itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. La'allakum tattaqun. Nek wis gelem takwa, hidup di dunia ini tidak ada yang sulit, semuanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Jadi sebetulnya kesulitan kita itu menunjukkan ketakwaan kita itu belum. Maka mudah-mudahan pagi ini kita sama-sama, ya sing rodok-rodok ngantuk dimpet. Maksud saya itu biar pahamnya itu tidak setengah-setengah itu ya.
bahasa sekarang biar tidak gagal paham. Ya sing enak panjenengan mene turu lah nyapa kadek ngaji barang. Ya inilah kita ingin kita menjadi orang yang bertakwa memang butuh perjuangan. Di antaranya ngempet ngantuk. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar kasih sayang Allah, kita disuruh puasa agar bertakwa. Setelah kita menjadi orang yang bertakwa, kesulitan apapun di dunia ini Allah berikan kemudahan. Tidak hanya itu hadirin, bahkan masih ada bonus yang besar sekali. Apa bonusnya? Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu lan bakal paring rezeki sapa Allah ing wong kang padha bertakwa. Min haitsu la yahtasib, saking arah endi wae kang sira gak nyono-nyono. Jadi Allah berikan bonus kepada orang yang bertakwa, di samping diberi kemudahan-kemudahan di dunia ini, ternyata Allah juga akan memberikan rezeki yang kita tidak sangka-sangka dari mana arah rezeki itu datang. Subhanallah. Tidak hanya itu hadirin, itu hanya masalah yang kecil di dunia. Yang masalah besar sekali panjenengan bisa cek di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kasih sayang Allah begitu besar sehingga Allah nyatakan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Mudah-mudahan detik ini Allah telah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Minimal akhir bulan Ramadan sudah tuntas semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Apa itu yang uiddat lil muttaqin? Wa jannatin, surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Iku uiddat wis den siapake apa ya swarga lil muttaqina kanggo wong kang padha takwa Allah kabeh. Jadi kalau Ramadan ini kita benar puasa kita. Kita jaga jangan sampai batal puasa kita. Kita jaga jangan sampai batal pahala puasa kita. Maka ampunan Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang surga luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin. Ini harus benar-benar kita sama-sama memperhatikan itu. Jangan lupa, karena ini kelanjutan yang tadi malam, hadisnya sudah kita baca. Sengaja kita ulas secara cepat hadis tadi malam. Ya. Dari panjenenganing Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaulazur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa sarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa tidak meninggalkan ucapan dusta,
ucapan-ucapan pembicaraan yang mengandung dosa dan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan yang mengandung dosa, yang mengandung kemaksiatan, mengandung kedurhakaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan falaisa lillahi hajatun, Allah gak butuh karo posone wong sing kaya ngono iku. Fi ayyada'an ta'amahu wa syarabahu, kalau puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, hanya sekedar meninggalkan yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa tidak diperhatikan. Ayo ayatnya sama-sama kita perhatikan dalam surah Al-Mujadalah. Kadang-kadang diharokati Al-Mujadilah. Ayatnya yang ke-7. Kalau tidak salah ya. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Alam taro ana ta ora merhatekke nira. Tidakkah kamu perhatikan kalau Allah itu zat yang maha mengetahui apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini Allah tegur kita ya dengan teguran keras loh. Mosok kon gak merhatekke nek Allah itu betul-betul maha mengetahui apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian berikutnya dalam ayat tersebut Allah jelaskan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maka tidak akan terjadi pembicaraan rahasia 3 orang kecuali Allah adalah yang keempat. Subhanallah. Jadi Allah itu betul-betul tahu persis apapun yang dibicarakan dengan 3 orang yang sifatnya rahasia. Karena Allah nyatakan illa min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia 3 orang kecuali pasti Allah yang keempatnya. Allah dilok, Allah dengar, Allah benar-benar menyaksikan, Allah benar-benar memperhatikan apa yang kita bicarakan rahasia itu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada pembicaraan 6 orang, pembicaraan yang rahasia illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang ke-6. Jadi pasti diketahui Allah, pasti diperhatikan Allah walaupun sudah rahasia. Seperti itu keagungan Allah, maha taunya Allah, maha memperhatikan Allah kepada kita. Wala adna min dalika, dan bahkan kurang dari itu, kurang dari 5, kurang dari 3, wala aktsara minhum, dan bahkan lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum ainama kanu. Dimanapun kamu berada, berapapun jumlahnya yang mengadakan pembicaraan rahasia, di dalamnya termasuk rasan rinasan, ghibah. Ini pasti diketahui Allah, tidak hanya diketahui sampai 2 orang rasan-rasan, pasti Allah yang ketiganya, dalam artian benar-benar memperhatikan pembicaraan kita dimanapun kita berada, berapapun jumlah kita. Subhanallah, sampai seperti itu
Allah kasih sayang kepada kita agar kita selamat, diperingatkan jangan sampai mengadakan pembicaraan rahasia di dalamnya termasuk rasan rinasan. Asbabun nuzulnya ayat ini kan jelas orang-orang munafik bersekongkol dengan orang Yahudi mengadakan rencana busuk bahkan menghina Nabi. Ya. Loh, kalau kita sudah muslim, mosok melok-melok dadi wong munafik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus kanggo apa nek Allah oleh merhatikan sampai secermat itu, sampai sejelas itu? Ternyata Allah nyatakan dalam ayat tersebut, tsumma yunabbi'uhum bima ta'maluna yaumal qiyamah. Subhanallah. Ini yang paling soro nanti Allah nyatakan tsumma yunabbi'uhum bima ta'maluna yaumal qiyamah. Allah akan ceritakan semua yang Allah perhatikan, semua yang Allah saksikan. Ini besok di hari kiamat akan diceritakan kepada kita. Cara gampangan ini syutingan saat mengadakan pembicaraan rahasia. Besok di hari kiamat itu ditunjukkan. Iki loh, pembicaraan rahasiamu. Betapa malunya kita. Maka jauh sebelumnya Allah memberikan peringatan kepada kita dengan peringatan yang keras. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Mosok kon gak mikir ta? Apakah kamu tidak memperhatikan kalau Allah itu maha mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi? Kalau ada pembicaraan 3 orang pasti Allah yang keempatnya, 5 orang mengadakan pembicaraan rahasia pasti Allah yang keenamnya. Kurang dari itu, lebih dari itu pasti Allah menyertai mereka. Maksudnya melihatnya dengan sangat dan amat jelas. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Besok dari kiamat semuanya itu ditunjukkan kepada kita, diceritakan kepada kita. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang kayak ini hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali mudah-mudahan kita bisa benar-benar muraqabah, merasa diawasi oleh Allah agar puasa kita ini kualitasnya meningkat, tidak semakin merosot. Masalahnya yang terbanyak kalau sudah masuk 10 hari yang akhir ini masyarakat secara umum, bukan secara khusus yang ada di Masjid At-Taqwa enggak. Jadi orang-orang umum ini biasanya imannya semakin merosot, kualitas puasanya juga rendah. Dan bahkan pada hari Jumat itu saya ada acara keluar. Saat jam 9 mau belok ke arah tempat saya, ternyata kendaraan penuh. Akhirnya saya mengikuti arus, enggak belok, lama karena. Nah di situ saya enggak sengaja ternyata melihat beberapa warung buka. Kalau di Batu kan enggak ada ya siang warung buka itu. Rumah makan buka kan enggak ada kalau di Batu. Kalau di tempat saya kemarin ini hari Jumat itu ya baru kemarin lusa. Itu kok wis akeh wong buka. Padahal sih jam 09.00. Jadi menunjukkan kualitas imannya ini rontok sudah. Maka pagi ini ayo kita bekali diri kita dengan munadharah kita. Maksudnya kita betul-betul merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangankan kok kita makan terang-terangan, saat di rumah sendirian andikan makan sampai wareg alias satu piring nambah lagi satu piring kayak nek buka ngene iku, akhirnya terawih teklak-tekluk. Sama sahur ini tadi nek makannya rodok kagan, ya mene ya ngantuk. Memang jam segini ini yang enak tidur kok, jadi sahurnya diakai jam sekian tidur. Kecuali kita yang betul-betul ingin menjadikan kita lebih meningkat kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hampir setengah 6. Muraqabah. Kita ambil satu kisah saja. Mudah-mudahan 3 menit setengah cukup. Jadi gimanakah kita harus muraqabah? Muraqabah itu di mana saja, kapan saja, situasi kita seperti apapun, kita selalu merasa benar-benar diawasi oleh Allah. Cek gak wani kadek rasan-rasan, gak wedok-dok lo rasan-rasan itu penyakitnya wong lanang sama. Nek wis ngomong asik ini kadang-kadang nyenggol kiwa nyenggol tengen gak kerasa. Padahal ini merusak pahalanya puasa. Tapi kalau kita itu betul-betul muraqabah, tidak berani walaupun tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, dan besok dari kiamat apapun yang kita lakukan akan Allah tunjukkan, akan Allah ceritakan kepada kita semuanya. Saat panjenenganing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sungguh sangat luar biasa, karomahnya luar biasa banyak panjenenganing Umar bin Khattab, sampai ayat-ayat Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad ini disebabkan Umar bin Khattab. Walaupun toh sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab ini Masya Allah ya, raja preman, tukang gelut, sampai mabuk saja sehari 6 kali. Paling wong batu nenek sing kurang ajar mabuk paling pisan pindho. Ini enggak. Nek wis mabuk nang tengah dalan ngejak wong gelut. Itu keseharian Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, subhanallah, begitu solihnya. Pernah pada satu saat pergi ke Makkah, karena sudah hijrah di Madinah, menetap di Madinah sama Rasul, kondur dari Makkah ke Madinah melewati padang pasir, ketemu sama pengembala kambing. Maka Umar bin Khattab kepingin tahu benarkah syariat Rasul itu sampai menembus orang seperti pengembala kambing ini. Akhirnya mendekatlah, kenalan Umar bin Khattab dengan dia, nanya-nanya, kemudian nanya harga kambing, dikasih tahu kalau begitu aku tak nempil, ini bahasa saya ya, saya tak nempil 1 kambing saja, kambingnya kan banyak sekali, saya tak beli 1 saja. Pengembala matur, wahai bapak, kambing ini bukan milik saya cuman hanya bekerja untuk mengembala kambing, ini miliknya majikan saya. Loh, kamu kan bisa ngomong sama majikanmu dengan alasan yang kamu buat-buat, mungkin dimakan serigala apa-apa, kamu akan dapat duit dari aku harga kambing itu, dan saya dapat kambing yang aku beli dari kamu. Pengembala ini menjawab, kalau begitu di mana Allah? Dengan menangis, si pengembala kambing itu loh. Jadi maksudnya benar-benar tidak mau menjual kambingnya karena itu bukan kambingnya. Walaupun majikannya ini tidak tahu, dikasih alasan dimakan domba sekalipun percaya. Tapi begitu muraqabahnya dengan Allah, merasa diawasi dengan Allah, aina Allah, di mana Allah kalau saya sampai menjual kambing ini? Menangislah si pengembala kambing. Umar bin Khattab pun juga ikut menangis.
Setelah itu Umar bin Khattab nggak kembali kundur ke Madinah tapi nyari majikannya. Setelah ketemu majikannya maka ditanya harga. Hamba sahayanya itu berapa, dibeli sama Umar bin Khattab, kemudian hamba sahaya tadi dengan jawaban kalau begitu di mana Allah. Berarti begitu melekatnya keyakinan yang ada dalam jiwa si pengembala kalau Allah benar-benar senantiasa mencermatinya. Sehingga seekor kambing pun andaikan dijual, jumlah kambing yang begitu banyak, majikannya tidak akan tahu, andaikan nanya sekalipun bisa menjawab dengan alasan, tapi karena muraqabahnya kepada Allah sangat kuat sekali, akhirnya malah nangis. Puncaknya dimerdekakan oleh panjenengan yang Umar bin Khattab. Jam 5:30 saya mohon maaf kalau waktunya agak kepanjangan, karena habis tarawih tadi malam saya ditegur kurang panjang. Ya, tadi malam ditegur kurang panjang, kemudian saya menjawab insya Allah nanti habis subuh. Terus panjangnya sampai yang penting 5:30 selesai Ustadz persiapan sholat suruk. Begitu, jadi saya mohon maaf kalau pagi ini kepanjangan, karena saya hanya mengikuti usulan saja sehingga saya sedikit menambah. Biasanya ini ada teguran lagi, biasanya kok nggak dibuka tanya jawab Ustadz tadi, mestinya 1-2 kan dibuka tanya jawab. Ini sudah 5:30 apa? Enggak. Ini tadi walaupun hanya 1 ayat dengan hadisnya nunut yang tadi malam, mudah-mudahan merubah kita yang belum kenal dengan muraqabah begitu pentingnya, kita bisa muraqabah sehingga bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, utamanya kualitas puasa kita semakin baik, dan detik ini mudah-mudahan Allah sudah benar-benar mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.